Kenalkan, saya budak pemuda di mana? Berarti ini diamankan dulu, ini. Kau ini sampai dapat sungguh. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri. Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana korupsi dalam proyek Payment Gateway di kementeriannya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus dugaan korupsi. Semakin mendekati waktu pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, semakin gencar pula kampanye hitam yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Kampanye hitam tersebut secara khusus ditujukan kepada calon gubernur nomor urut 02 Denny Indrayana. Bentuknya berupa foto, tulisan, bahkan video yang diedit sedemikian rupa lalu dimuat di media sosial, bahkan ada yang disebarkan langsung ke tengah masyarakat pemilih di daerah PSU. Beberapa hari ini ditemukan pula penyebaran ratusan berkas bergambar Denny Indrayana di tepi jalan irigasi Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Berkas tersebut berupa fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK milik Denny Indrayana yang menerangkan dalam status tersangka. Menurut seorang warga bernama Imar, fotokopi berkas tersebut diduga disebarkan oleh orang yang tak dikenal menggunakan sebuah mobil di Jalan Irigasi, Kelurahan Tanjung Rema Darat. Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar, M. Syahrial Fitri, sebagaimana diberitakan apahabar.com, mengatakan pihaknya sudah mengetahui hal tersebut tapi belum menerima laporan. Dijelaskan Syahrial, Bawaslu harus lebih dulu mengetahui apakah SKCK tersebut sama dengan SKCK yang dilampirkan Denny Indrayana saat mendaftar sebagai calon gubernur Kalsel atau tidak. Jika SKCK-nya beda, berarti masuk ke ranah penipuan, ujar Syahrial. Tapi jika sama saja, lantas apanya yang salah? Kalaupun yang dipermasalahkan adalah tulisan pernah jadi tersangka, itu kan benar faktanya demikian. Tapi kan kasus itu sudah di SP3-kan, ujar Syahrial lagi menjelaskan. Syahrial juga menambahkan bahwa kasus tersebut merupakan delik aduan. Jika memang terbukti ada dugaan pelanggaran, bisa masuk ke ranah pidana umum atau pemilu. Dan itu yang memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi. Sementara tim kuasa hukum Denny Divri, Muhammad Razib Barokah, menilai bahwa tindakan itu sebagai bukti kepanikan dari pihak lawan. Ini semakin menunjukkan bahwa pihak sebelah mengalami kebuntuan akal untuk menghadapi PSU. Tindakan tersebut menjadi sinyal bahwa kubu petahana sedang panik, ujar Razib. Menurut Razib pula, penyebaran fotokopi SKCK tersebut adalah serangan-serangan yang tak terarah yang bisa berujung pada hilangnya simpati dari masyarakat terhadap petahana. Alih-alih membantu, aksi tersebut justru membuat masyarakat semakin antipati terhadap petahana, kata Razib. Dalam kesempatan yang lain, Denny Indrayana sudah pula memberikan tanggapan dan klarifikasi seputar statusnya seperti tertulis dalam SKCK tersebut. Ulun dalam beberapa hari ini melihat bahwa disebarkan berita-berita yang manipulatif terkait dengan perkara di tahun 2015. Hentikan, jangan sebarkan, karena itu fitnah, karena itu hoak, jangan diteruskan, apalagi dimanipulasi informasinya. Kasus ini sudah diadvokasi oleh teman-teman Indonesia Corruption Watch
oleh teman-teman Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Pusat Studi Hukum Kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat seperti Profesor Mahfud menjelaskan bahwa ini adalah juga bagian dari kriminalisasi. Profesor Jimli, Profesor Saldi, Dr. Refli Harun, Dr. Zainal Arifin Mokhtar, dan banyak rekan-rekan aktivis yang peduli dengan masalah-masalah anti korupsi menyuarakannya dan memberitakannya. Bahkan alhamdulillah saya tetap dipercaya untuk diundang sebagai profesor tamu di Melbourne University Law School yang melihat secara lebih utuh bagaimana gambaran kasus ini. Dan pada senyatanya, faktanya, kasus ini memang sudah tidak diteruskan. Ada fitnah yang sedang ditebar dan disebar. Para pelakunya adalah para mafioso dan oligark yang selama ini justru merampok sumber daya alam di Kalimantan. Dan mereka itu selama ini juga tidak pernah memberikan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat Padang. Mereka menuding seseorang yang bernama Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, melakukan korupsi payment gateway di Departemen Menkumham. Ini adalah fitnah. Ini adalah pernyataan yang tidak benar. Ini adalah sesuatu yang mengada-ada. Ada Profesor Buya Ma'arif, ada Profesor Jimli, ada Profesor Mahfud, ada Menteri Hukum dan HAM selain saya, Bambang Wijoyanto, yang sampai pada kesimpulan bahwa tidak benar ada korupsi, tidak benar ada kerugian keuangan negara. Denny adalah korban kriminalisasi yang ingin menjatuhkan integritas dan kredibilitasnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.